Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Menyusul DKI Jakarta yang menggelar uji coba sekolah tatap muka, Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan langkah serupa. Tanggal 19 April 2021 ada 10 sekolah yang siap membuka pembelajaran tatap muka. Saat dikonfirmasi Sekretaris Daerah, Kadar Mabaskara Aji menerangkan pelaksanaan tatap muka dilakukan di 10 SMA dan SMK percontohan yang ditunjuk. Beberapa penelitian sebelumnya di awal pandemi mengungkap bahwa pasien dengan golongan darah O memiliki resiko terinfeksi COVID-19 lebih kecil dibandingkan pasien dengan golongan darah A, B, atau AB. Meski demikian, sebagian besar peneliti sepakat bahwa masih terlalu dini untuk mengetahui apakah ada hubungan kuat antara golongan darah dan resiko infeksi COVID-19. Penggunaan knalpot racing atau knalpot aftermarket sudah menjadi lazim bagi para pengendara sepeda motor. Pihak kepolisian bahkan melakukan razia knalpot bising di beberapa daerah dan berhasil menjaring ratusan pengendara. Padahal belum ada aturan mengenai ambang batas suara knalpot aftermarket. Knalpot racing sendiri dilarang untuk hukum peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P56 tahun 2019 untuk menindak penggunaan knalpot bising yang berlaku. Itu tadi Info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat pagi. Informasi terkini. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari Silon Seven. The Hit. Pejamkan tanganku, itu yang ku harap ada padaku. You're listening 91.6 FM. You just want a sunset, you don't want my heart. Maybe you just think that's what I'm doing. Someone The best music in this channel. Pro 2 FM. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Hai, selamat pagi sahabat kreatif. Balik lagi bareng Resti Chandra untuk edisi hari ini di Kamis 8 April 2021. Nah, kalau jam sekarang tahu dong ini jam belajar banget ya. Jamnya masuk kelas, tapi kelasnya di rumah aja sih. Jadi nggak harus ke sekolah banget ya. Sekarang kan belajar kita masih via daring atau PJJ ya, alias pembelajaran jarak jauh. Jadi hari ini kita masih menikmati belajar jarak jauh nih. Apa kabar buat teman-teman yang ada di Sumsel pasti ya. Ini bukan Palembang doang tapi Sumatera Selatan. Karena memang nih sahabat kreatif yang hari ini bakal mengajar. Ini spesial banget, guru kita dari jauh ya. Sudah tersambung secara virtual nih sahabat kreatif ya. Ada Ibu Yeli Kusnita dari SMA Negeri 34 Lawang, Sumatera Selatan. Halo, nanti kita sampaikan aja ya buat Bu Yelinya. Jadi Bu Yeli ini akan mengajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tentang resensi buku buat teman-teman kelas 11. Jadi siap-siap aja ya buat belajar nih. Sambil juga Resti bakal invite kamu nih sahabat kreatif ya untuk gabung di YouTube channel kita, di program kita ya. Spesial banget untuk belajar di RRI buat hari ini. Langsung aja ke YouTube channel RRI Palembang, subscribe-nya jangan lupa. Ntar bisa nanya aja di live chat dan juga di WhatsApp Pro 2 FM di 0857-25 Jadi kamu jangan kemana-mana nih sahabat kreatif. Cukup di rumah aja dan belajarnya di program kita Belajar di RRI. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambut
Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Terjadi penambahan 8.200. Ini corona kapan kelarnya sih? Iya nih, malah makin mengkhawatirkan. Kalau kakak nggak takut sama corona, karena kakak punya jurus tangkal corona. Lihat deh, Ma. Jatuh? Bukan begitu jurus menangkal corona. Jurus tangkal corona itu dengan imun, aman, iman. Imun aman iman. Kita harus jaga imun dengan cukup istirahat dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Kita juga harus tetap aman dengan menerapkan disiplin 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang terakhir, harus menjaga iman dengan selalu berdoa dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita. Kalau jurus tangkal doyan belanja, ada nggak mah? Ih, Papa. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas, sahabat kreatif. Sekarang kita belajar lagi ya di program Kita Belajar di Pro 2 RRI. Udah ada yang hadir kayaknya nih mengikuti via YouTube channel kita di RRI Palembang. Pastinya subscribe jangan lupa nih sahabat kreatif ya. Terus juga aku bakal nyapain buat kamu yang pengen banget buat tanya-tanya, nanti boleh di WhatsApp Pro 2 FM di 0857 2-nya 5 kali 916. Dan hari ini kita mau belajar bersama ibu guru kita, ada Ibu Guru Yeli Kusnita dari SMA Negeri 3 4 Lawang, Sumatera Selatan. Ini kelas 11 ya, teman-teman kelas 11 bakal belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang resensi buku. Nah, jadi boleh banget buat kamu yang mau gabung nanti buat bertanya boleh gitu kan ya. Jadi juga buat teman-teman, ini bukan cuma buat di SMA Negeri 3 4 Lawang aja, tapi dari semua sekolah juga boleh bergabung di program ini ya. Secara virtual kita udah tersambung bersama dengan Ibu Yeli. Kita sapa langsung aja yuk. Assalamualaikum Bu Yeli, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terdengar nggak, Mbak? Terdengar jelas banget ini suaranya Bu Yeli. Apa kabar Bu Yeli? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah sehat ya, walaupun di tengah pandemi sekarang. Gimana nih Bu Yeli pembelajaran jarak jauh ya, tetapnya di 4 Lawang ya? Iya, Oke tetap deh. kita jarak jauh masih. Setahun ini gimana nih perasaannya untuk belajar jarak jauh nih Bu Yeli? Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Oh Mbak. gitu ya. Sebenarnya pengen tatap muka sama siswa, kangen belajar di kelas. Oke, bener banget. Pengennya sih kayak gitu sih, cuman karena ya situasi dan kondisi lah ya. Iya. Oke deh. Nah Bu Yeli, kita hari ini belajar bahasa Indonesia ya bersama Bu Yeli. Iya, iya, Mbak. Resensi buku seperti apa nih kira-kira ya? Bu Yeli udah siap ya untuk materi kita buat hari ini pastinya ya? Oh, siap. Oke, kalau kita langsung aja sahabat kreatif, ini dia pembelajaran kita di program Belajar di Pro 2 RRI.
nih bersama Ibu Yeli Kusnita dari SMA Negeri 34 Lawang, Sumatera Selatan ya. Buat teman-teman kelas 11, kita bakal belajar bahasa Indonesia tentang resensi buku. Silakan Ibu Yeli. Ya, terima kasih Mbak. Terlihat nggak Mbak? Kelihatan Bu, ada nih materinya. Oke, Iya. silakan Bu Yeli. Oke, hai semua. Apa kabar? Selamat pagi. Hari ini kita belajar sama saya tentang resensi buku ya. Untuk siswa kelas 11 ini pasti sudah tahu nih apa itu resensi buku. Nah, hari ini kita membuatnya biar kalian lebih paham lagi tentang apa itu resensi buku ya. Oke, kita langsung mulai saja. Ini saya slideshow kan. Oke. Oke, apa itu resensi buku? Jadi intinya resensi buku itu mempertimbangkan baik buruknya sebuah karya. Nah, karya di sini yaitu berupa buku. Karena resensi itu bukan hanya sekedar buku saja yang bisa kita resensi. Kita bisa meresensi film, kita juga bisa meresensi lukisan. Tapi karena pada hari ini materi kita fokusnya pada resensi buku, jadi kita lebih fokus kepada karya yaitu buku ya. Nah, orang-orang yang meresensi buku itu disebut dengan peresensi. Oke, selanjutnya ini jenis-jenis resensi. Jadi resensi itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada resensi informatif, resensi deskriptif, dan resensi kritis. Apa itu resensi informatif? Jadi resensi informatif itu resensi yang disampaikan dengan singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Jadi hanya sekedar memberikan informasi kepada para pembaca. Kemudian resensi deskriptif. Resensi deskriptif adalah resensi yang membahas secara detail dari setiap bagian atau bab buku tersebut. Kemudian yang terakhir, resensi kritis. Resensi kritis ini resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Jadi resensi kritis ini lebih kepada mengkritisi atau menilai isi buku tersebut. Tapi ingat, harus secara objektif ya. Oke. Terus ngapain kita meresensi sebuah buku? Apa tujuan resensi buku? Nah, ada beberapa tujuan dari resensi buku. Yang pertama, memberikan tanggapan atas isi buku sebagai informasi kepada pembaca. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Karena kita sadari yang namanya manusia ya, pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi dengan adanya resensi buku, si pembuat buku tersebut dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan dari buku yang telah ia buat. Kemudian memberikan masukan kepada pembuat karya yang tadi ya, berupa kritik dan saran. Terus membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari karya secara ringkas. Dan terakhir, memberi pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Terus manfaat resensi. Dan resensi ini punya manfaat. Yang pertama sebagai bahan pertimbangan, memberikan gambaran kepada para pembaca tentang suatu karya dan mempengaruhi mereka apakah mereka perlu membaca buku tersebut atau tidak. Terus sarana promosi buku. Nah, ini bisa dengan adanya resensi jadi bisa jadi sarana promosi supaya buku tersebut dibaca oleh pembaca yang lainnya. Kemudian nilai ekonomis yang ketiga, yaitu dengan kita membuat sebuah resensi, terkadang kita bisa mendapatkan buku secara gratis. Bahkan ada juga lomba-lomba meresensi buku. Banyak sekali itu. Nah, adik-adik sekalian boleh tuh dicari-cari tuh lomba membuat sebuah resensi. Kita belajar menulis sekalian kan? Terus yang terakhir, pengembangan kreativitas. Jadi semakin kita banyak menulis ya, bisa dimulai dari menulis resensi, maka kemampuan menulis kita bisa semakin baik nantinya.
Oke. Nah, ini yang paling penting, yaitu apa saja yang harus ada di dalam sebuah resensi. Jadi ada beberapa bagian dari sebuah resensi. Yang pertama, judul resensi, ya. Jadi judul resensi ini berbeda dengan judul buku yang akan kita resensi nantinya, itu perlu diingat, ya. Dan judul resensi harus yang menarik, supaya punya nilai tersendiri dan agar orang mau membaca hasil resensi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada identitas buku yang diresensi. Ada beberapa hal yang harus kita cantumkan mengenai identitas buku yang akan kita resensi agar orang-orang yang membaca resensi kita tahu, oh buku ini yang mau dibaca, oh buku ini yang diresensi. Ada identitas itu bisa dari judul bukunya, nama pengarang, nama penerbit, bisa juga kota terbit, tahun terbit, ya, bahkan sampai jumlah halaman dan harga buku kalau kita tahu itu boleh dicantumkan di identitas buku yang diresensi, ya. Itu mudah, gampang mencari identitas buku itu semuanya ada di dalam buku yang akan kita resensi, tinggal kita cari saja identitasnya. Lalu kita masuk ke bagian pendahuluan atau orientasi. Nah, untuk bagian pendahuluan atau orientasi ini kita bisa mulai dengan memperkenalkan pengarang dari buku yang akan kita resensi. Tuh cari tahu tuh siapa sih pengarang ini, misalnya kita mau meresensi buku atau novelnya tentang Andrea Hirata tuh, Laskar Pelangi. Kita memperkenalkan siapa itu Andrea Hirata, terus karya-karyanya apa saja, ya. Itu kan bisa tuh dicari-cari di internet, apalagi kalau kita fans beratnya Andrea Hirata, kita pasti tahu tentang latar belakangnya Andrea Hirata. Kemudian bisa juga dimulai dengan tujuan pengarang buku tersebut, membuat buku itu apa. Itu juga bisa kita masukkan di bagian pendahuluan atau orientasi. Setelah bagian pendahuluan dan orientasi, kita masuk ke bagian sinopsis atau ringkasan isi buku. Nah, ini ya, hal yang paling penting dalam meresensi buku, kita wajib membaca buku itu dulu. Jadi jangan asal comot saja dari internet tuh. Kalau buat tugas jangan seperti itu ya. Jadi baca bukunya. Ringkasan dari buku itu. Kalau kita comot saja dari internet sinopsisnya, nanti kita akan kesulitan pada saat menganalisis atau mengevaluasi isi buku tersebut. Tuh. Dan dalam membuat sinopsis, nggak usah terlalu panjang. Kita ambil saja bagian-bagian yang penting, bagian-bagian yang menarik. Itu ya. Setelah sinopsis, masuk ke bagian analisis dan evaluasi isi buku. Nah, bagian analisis dan evaluasi isi buku inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan pembaca selanjutnya. Kenapa? Karena di bagian analisis dan evaluasi isi buku ini, kita sebagai peresensi memasukkan keunggulan atau kelebihan buku tersebut dan juga kekurangan atau kelemahan buku itu. Jadi bagian yang ini, bagian analisis dan evaluasi buku ini sangat hati-hati ya kita mau membuatnya. Jangan sampai menjatuhkan, tapi kita hanya sekedar memberikan kritik yang membangun itu ya. Kritik yang membangun artinya karya yang akan dibuat oleh pengarang atau pembuat buku tersebut nanti akan lebih baik lagi. Itu yang paling penting. Nah, di bagian analisis dan evaluasi buku ini kita bisa mencari kelebihan dan kekurangan buku itu bisa dari segi fisik buku, bisa juga dari segi bahasa. Kalau dari segi fisiknya bisa juga dari sampul buku. Tuh, menarik atau tidak sih ilustrasi yang ada di sampul buku, itu boleh kita evaluasi. Kemudian jenis buku, jenis kertasnya, itu kan kadang kalau kita baca buku tuh suka kertasnya kurang enak ini kalau mau dibolak-balik. Nah itu ya. Bisa juga dari segi bahasa tadi kata saya.
Kalau dari segi bahasa, lihat penggunaan bahasanya mudah dimengerti atau tidak. Kemudian alur cerita dari buku tersebut ya, mudah dipahami atau tidak oleh pembaca. Jadi banyak hal yang bisa kita gali untuk mencari kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Nah, yang terakhir adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini ada simpulan. Jadi simpulan dari resensi kita tadi ya, bisa kita ambil dari bagian analisis dan evaluasi isi buku itu. Jadi kita simpulkan. Dan jangan lupa di bagian penutup harus ada rekomendasi untuk pembaca. Jadi kita bisa merekomendasikan buku ini layaknya dibaca untuk usia berapa. Misalnya ada beberapa buku kan yang di bawah umur 17 tahun itu nggak boleh dibaca. Untuk anak-anak kalangan mana yang boleh baca, atau untuk kepentingan apa untuk dibaca buku tersebut. Jadi ada rekomendasinya dari pembaca. Untuk pembaca maksud saya. Ya, itu saja materi tentang resensi buku. Saya juga ada contoh resensi buku ini kalau mau melihat secara sekilas, Mbak. Gimana, Mbak? Bisa? Boleh, boleh. Oh ya, coba ya, sebentar ya. Oke. Ini contoh resensi buku ya, pasti Bu Yeli ya. Iya. Jadi bisa langsung dilihat aja nih sahabat kreatif. Kalau tadi sudah dijelaskan sama Bu Yeli, ini langsung aja contohnya seperti apa sih untuk resensi buku itu ya. Oke. Sudah terlihat, Mbak? Nah, iya boleh. Iya. Ini ya contoh resensi bukunya. Saya buat ada bagian-bagian part-partnya biar para adik-adik ini bisa melihat ini ya. Ini ada judul resensi. Jadi buku yang diresensi itu adalah Laila Majnun. Mbak pernah baca belum buku Laila Majnun? Aha, belum. Bacanya Doraemon soalnya. Bacanya Doraemon. Oke. Iya, jadi buku yang diresensi ini judul bukunya Laila Majnun. Tapi untuk judul resensinya kita nggak ngambil judul Laila Majnunnya, tapi kita ubah sedikit agar lebih menarik. Jadi Legenda Cinta Laila Majnun. Oke. Iya, boleh sih kita ngambil dari part judul buku tersebut, tapi harus ditambahi gitu ya. Terus selanjutnya ada bagian identitas buku. Nah, untuk di contoh resensi ini, untuk identitas buku dia hanya mencantumkan judul, nama penulis atau pengarang, penerbit, dan tebal buku. Ya, ini kalau misalnya kita tahu identitas yang lebih banyak, boleh kita masukkan lagi. Kemudian ada bagian di sini pendahuluan atau orientasi. Nah, untuk di contoh ini, bagian pendahuluan atau orientasinya, dia mengembangkan dari sejarahnya legenda Laila Majnun. Dia mencari tahu tentang itu, ya, yang dipaparkan di sini. Karena kita tahu kan Laila Majnun ini cerita Romeo dan Juliet versi Timur Tengahnya, ya. Benar. Iya. Kemudian baru masuk ke bagian sinopsis buku. Terus setelah bagian sinopsis buku ada bagian analisis dan evaluasi. Terakhir ada bagian penutup. Nah, hanya saja di contoh resensi yang saya paparkan ini ada kekurangan, yaitu dia tidak menampilkan kekurangan dari isi buku dan rekomendasi untuk pembaca. Itu contoh resensi dari saya. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh resensi lain yang bisa adik-adik cari di internet ya, atau di buku-buku banyak sekali. Apalagi yang hasil karya lomba-lomba resensi itu bagus-bagus. Oke. Ya, itu saja, Mbak. Aduh, keren banget nih Bu Yeli. Jadi artinya kalaupun kita membuat resensi buku, minusnya juga, kekurangan juga harus dicantumkan juga ya Bu ya. Jadi lebih detail aja gitu kan ya. Iya. Oke. Nah, itu dia nih. Iya. Karena kan kita harus bersifat subjektif.
Oh betul ya, lebih netral aja gitu ya kesannya. Iya, Oke iya oke Mbak, oke. benar. Nah itu dia nih sahabat kreatif juga teman-teman ya yang ada di kelas 11 kita udah belajar. Tadi udah disampaikan materi udah disampaikan sama Bu Yeli udah selesai untuk materi tapi nanti bakal ada sesi tanya jawab ya. Kita udah belajar tentang resensi buku seperti apa nih untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi Resti juga bakal invite teman-teman ya yang ada di SMA Negeri 34 Lawang ataupun dimanapun juga kamu berada yang mau bertanya seputaran resensi buku ya mata pelajaran bahasa Indonesia. Langsung aja bisa di live YouTube kita ya, di live streaming kita YouTube channel RRI Palembang, live chatnya di sana atau bisa juga ke WhatsApp Roda FM di 0857 205 kali 916 ya. Di sini ada Hari yang udah hadir katanya sampai inget banget dulu kalau masuk pelajaran bahasa Indonesia disuruh bikin puisi terus disuruh maju ke depan deg-degan dipanggil lewat absen katanya. Gitu juga gak sih Bu? Masih Bu kalau zaman-zaman sekarang untuk pembelajaran kan kalau bahasa Indonesia kan mungkin ada yang puisi juga. Enggak sih kalau iya, iya ada puisi. Kalau saya sih lebih mendahulukan siapa yang berani dulu. Oh iya Supaya iya nular iya. tuh beraninya ke teman-teman yang lain. Oke oke oke. Siapa yang berani? Tapi ada yang berani ya Bu. Ternyata pas siapa yang berani gak ada yang maju gitu. Ada. Ada juga. Ya, alhamdulillah Iya sih. ada, Mbak. Ada ya. Oke keren dong ya teman-teman sama 34 Lawang nih. Oke ya udah. Nanti kita lanjut lagi ya Bu Yeli sesi selanjutnya untuk Ya, tanya jawab juga kita bakal ngebacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tapi kita kayaknya rehat sebentar dulu nih. Boleh ya Bu Yeli ya kita break sebentar boleh, ya. boleh, Mbak. Oke, nah buat sahabat kreatif yang pengen banget untuk bergabung nanti udah aku kasih tahu kan di mana bisa bergabung untuk bertanyanya. Langsung aja bersama dengan Ibu Yeli Kusnita nih ya tentang resensi buku pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kita bakal balik lagi nih sebentar lagi untuk sesi yang kedua. Nanti tetap aja di program kita belajar di Pro 2 RRI. Bidadari hati kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada buatku tertawa dan lupakan lara. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Ku mohon padamu tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu semua yang kan mengganggu. Ku cinta padamu kasihku. Oh, kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada buatku tertawa dan lupakan lara. No, tak tahu
Aku tanpa dirimu tak pernah terbayangkan, sepi merindu. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu, semua yang kan mengganggu. Ku cinta padamu, kasihku. Bila rindu pun melanda terhadapku, terasa hati gelisah. Bila rindu pun melanda terhadapku, terasa hati gelisah. Vaksin adalah zat yang sengaja Permisi dibuat Bu. Iya Mbak. merangsang Bu, pembentukan saya kekebalan besok tubuh mau dari pulang penyakit kampung. tertentu. Saya mau nemui orang Sehingga pintar di bisa kampung mencegah saya, Bu. terjangkit Orang dari pintar? Itu Bu, saya mau minta penangkal corona. Saya tuh khawatir kok Bu dengan virus corona sekarang ini. Apalagi katanya sekarang sudah ada varian baru, Bu. Kan sekarang sudah ada vaksin yang akan diberikan gratis untuk masyarakat yang memenuhi syarat untuk divaksin. Oh. Setelah divaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga masyarakat bisa kebal dari virus corona. Emangnya aman ya, Bu? Prosesnya sudah mengikuti tahapan pengembangan vaksin kok, Mbak, sehingga aman bagi masyarakat. Tapi, meski sudah ada vaksin, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi Mbak nggak perlu pulang kampung untuk ketemu orang pintar. Mama nih, baru orang pintar yang sebenarnya. Pro 2 RRI Palembang. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas, sahabat kreatif. Sekarang kita belajar lagi ya. Di program kita belajar di Pro 2 RRI. Kalau tadi udah dengerin ada penjelasan untuk sesi yang pertama ya bersama dengan Ibu Yeli Kusnita, sahabat kreatif udah dijelaskan ya resensi buku itu seperti apa sih. Karena kita emang belajar mata pelajaran bahasa Indonesia buat hari ini untuk teman-teman yang ada di kelas 11. Jadi pengen banget juga nyapain sekali lagi buat teman-teman di SMA Negeri 34 Lawang, Sumatera Selatan. Nih ibu gurunya yang hadir secara virtual ya buat mengajar untuk hari ini. Kita sapa kembali Bu Yeli yang masih bersama kita nih. Halo Bu Yeli. Halo Bu Yeli. Bu Yeli. Wah gak denger suara Resti ya Bu Yeli ya. Halo Bu Yeli. Oh kayaknya suara Resti gak bisa ditangkap dengan jelas mungkin di sana Bu Yeli. Iya Mbak. Nah akhirnya ya. Jadi tadi belum jelas ya suara Resti tadi ya Bu Yeli ya. Iya, agak putus-putus di sini apa sinyalnya kurang bagus. Tapi sekarang udah lancar lagi nih kayaknya ya. Kita masih pengen banget nih tahu lebih lanjut seputaran resensi buku. Nah gitu aja ya. Dan juga masih kita bakal invite juga ya buat teman-teman di SMA Negeri 34 Lawang kelas 11 atau juga di sekolah manapun juga yang mau bertanya bersama dengan Ibu Yeli, silakan langsung aja nih ya. Bisa di WhatsApp kita ya di Pro 2 FM di 0857 2-5 atau langsung aja di live chat YouTube channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa dong. Kita sapain dulu buat yang udah nanya di live chat ya Bu ya. Di sini ada Febri Anggraini katanya. Halo Bu Yeli, saya mau tanya buku apa saja yang bisa saya resensi? Nah, buku apa aja nih Bu Yeli? Oke, langsung jawab aja ya Mbak. Langsung aja nih dari Febri Anggraini. Iya, terima kasih untuk Febri, pertanyaannya bagus sekali. Untuk buku yang bisa kita resensi itu banyak. Kita bisa meresensi buku fiksi, juga bisa juga meresensi buku non fiksi. Kalau buku fiksi itu kayak novel, kumpulan cerpen, bahkan kumpulan puisi juga bisa. Kalau non fiksi bisa buku ilmu pengetahuan, ya buku-buku referensi, bahkan buku pelajaran pun kalau mau bisa kita resensi.
Oke. Pokoknya fiksi Iya. dan non fiksi termasuk buku pelajaran juga bisa diresensi. Iya, bisa. Kayaknya option buku pelajaran yang bagus karena pas kita resensi kan dapat ilmunya juga ya Bu. Biasa kan gitu Iya, kan? bisa sambil meringkas buku, sambil meringkas materi ya Mbak ya. Iya, jadi kan dulu kan waktu belajar sering ayo buat ringkasan, buat rangkuman gitu kan. Itu kayaknya nempel banget di otak gitu kan ya. Sekalian bisa juga nih sahabat kreatif kayaknya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya di WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 ya Bu. Di sini ada Vivi di Basuki Rahmat. Selamat pagi Bu Yeli, mau bertanya, apa perbedaan jenis resensi informatif, deskriptif dan juga kritis? Nah, Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit ya tentang perbedaan 3 jenis tadi. Jadi kalau resensi informatif itu hanya menyampaikan informasi mengenai buku tersebut secara singkat dan umum saja. Nah, sedangkan kalau resensi yang secara deskriptif, dia menyampaikan informasinya secara detail. Jadi setiap bagian-bagian buku itu benar-benar diulas secara dalam. Sedangkan kalau untuk resensi kritis ini lebih kepada pemberian penilaian, mengkritisi buku tersebut. Tapi ingat kata saya tadi harus secara objektif. Jangan karena kita terlalu ngefans sama pengarangnya jadi bagus semua jadi isi bukunya. Bener. Biasanya gitu gak objektif lagi ya kalau ternyata idola kita yang bikin buku gitu kan. Bagus aja semua. Oke. Jadi emang kalau kita membuat resensi, kita kayak posisi netral gitu ya Bu ya. Ketika ada kekurangan tetap disebutkan juga di sana. Iya, benar. Gitu deh ya sahabat kreatif. Kayaknya gak rame di sana Bu Yeli. Iya, maaf Mbak, banyak backspam. Gak apa-apa Bu Yeli. Iya deh. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Yeli ya. Yang datang dari ini ada Azahra Nabila. Selamat pagi. Ini tuh siswa di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Nah, mau bertanya ini Bu katanya, apa saja yang ada dalam unsur-unsur resensi gitu aja. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk menulis resensi novel. Oke, unsur-unsur dulu nih Bu. Unsur-unsur dulu ya. Kalau unsur-unsur seperti yang saya paparkan tadi, yang pertama kita harus cari tahu dulu identitas bukunya. Nah, identitas bukunya itu tadi kan judul buku, nama pengarang, penerbit, kota terbit dan lain-lainnya. Kemudian bagian pendahuluan dari resensi itu isinya tadi boleh kita memperkenalkan si pengarang buku, lalu sinopsis buku atau ringkasan isi buku. Setelah itu bagian analisis atau evaluasi buku dan terakhir bagian penutup. Nah, untuk judul resensi sendiri boleh kita buat belakangan, nggak apa-apa. Setelah resensi jadi baru kita tentukan judul resensinya, boleh. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi apa Mbak? Langkah-langkah katanya. Oh ya, langkah-langkah. Nah, yang paling penting dalam membuat resensi yang pertama harus baca bukunya dulu. Itu yang paling bener. penting. Iya. Gimana bisa tahu ya kalau ini? Kalau kita nggak baca bukunya, kita nggak bisa dong membuat ringkasan isi buku. Kita juga nggak bisa mengevaluasi, mencari kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Kalau sudah membaca bukunya, kita tandai itu bagian-bagian penting ya yang ada di isi buku, baru deh kita mulai membuat resensi bukunya. Oke. Jadi yang paling penting baca dulu, harus tahu dulu baca ini dulu, ya. harus. Oke, jadi harus tahu dulu isinya seperti apa gitu loh, baru bisa bikin resensinya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya udah masuk ini Bu. Halo, selamat pagi. Katanya Ibu, saya Muhammad Hafiz Aska dari SMA Sriguna. Mau bertanya katanya bukan gimana nih. Apa saja umumnya resensi buku? Oh, terdiri dari apa saja resensi buku sepertinya ya. Dia bolak-balik nih, umumnya resensi buku terdiri dari titik-titik kayak gitu mungkin ya. Oke, resensi buku terdiri dari apa aja? Mungkin kayak gitu deh maksudnya Bu. Maksudnya unsur-unsurnya mungkin ya Mbak ya? Mungkin ya, kalau itu kayak sama kayak yang tadi mungkin ya Bu ya. Iya, Oke kayaknya deh. unsur-unsurnya deh Mungkin itu. unsur-unsurnya Judul ya. resensi, judul resensi, tadi kata saya identitas buku, pendahuluan, sinopsis, analisis dan evaluasi, dan terakhir penutup. Itu ya. Gitu ya Hafiz ya. Terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya udah masuk nih Bu. Assalamualaikum Ibu. Katanya saya Fikri. Mau bertanya nih, apa aja syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan sebuah resensi? Oke. Syarat pertama yang pasti harus ada bukunya dulu. Bener. Wah, bener luar biasa loh Bu. Yang pertama harus ada bukunya dulu. Nah, ini
kita lihat dulu kita mau meresensinya ini untuk kepentingan apa dulu. Apakah kepentingan tugas sekolah atau kepentingan seperti kayak katakan tadi ada tuh kan yang lomba resensi ya. Nah itu kalau misalnya kepentingan sekolah biasanya syarat pertama yang diberikan oleh guru, kalau saya ya secara pribadi setelah memberikan tugas ke siswa, saya bebaskan siswa memilih buku apa saja, apa yang mereka suka. Itu syarat pertama. Jadi saya tidak memaksakan mereka harus buku ini atau buku ini. Tapi kalau misalnya kita meresensi bukunya dalam kepentingan mengikuti lomba, maka syarat pertama yang harus kita lakukan adalah menyediakan dulu buku yang sesuai atau permintaan dari lomba tersebut. Buku apa yang harus diresensi. Jadi itu syarat pertama. Kemudian yang syarat kedua, ya kita baca bukunya. Kita baca bukunya dari awal sampai akhir ya. Kemudian kita ikuti, kita lengkapi unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam sebuah resensi itu. Nah, kelebihan dan kekurangannya juga harus kita sampaikan. Jangan sampai ada yang jangan sampai ada yang ditutup-tutupi lah. Kalau misalnya bagus ya katakan bagus, kalau tidak ya katakan tidak. Dan jangan lupa harus ada bagian sarannya. Jadi harus ada kritik itu kritik yang membangun. Oke, jadi gitu ya ceritanya ya. Jadi ngomong soal kekurangan sebenarnya pas banget sama pertanyaan yang satu ini nih Bu yang udah masuk nih ya. Iya deh. Ini dari Intan Putri, selamat pagi Ibu katanya ya. Pas banget nih Bu ngomong soal kekurangan. Karena pertanyaannya adalah mengapa kita harus membuat kekurangan dan kelebihan dari sebuah buku? Oke, iya, bagus sekali Putri. Ya. Mengapa kita harus menyantumkan kekurangan dan kelebihan dari buku tersebut? Karena tujuan meresensi itu kan untuk salah satu tujuannya yaitu untuk memberikan masukan selain kepada calon pembaca juga ke si pembuat atau si penulis buku tersebut. Jadi kalau misalnya kita memberikan kelebihannya, mencantumkan kelebihannya para calon pembaca, jadi buku ini ternyata bagusnya di bagian ini nih, saya jadi pengen baca nih, apa benar nih kelebihannya di sini. Sedangkan kelebihannya kalau untuk si pembuat buku atau penulis buku tersebut, berarti saya harus meningkatkan lagi nih kelebihan yang di bidang ini, ternyata bagus ini untuk para pembaca nantinya. Sedangkan kalau untuk bagian kekurangan, ini bisa menjadi evaluasi bagi si penulis buku tersebut. Berarti saya harus memperbaiki bagian ini. Oke, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya untuk memberikan referensi kan, untuk bahan juga untuk para pembaca. Iya, bahan gitu. masukan untuk penulis juga. Oke deh, nah kita ke selanjutnya, pertanyaan udah masuk di WhatsApp juga nih. Ibu, saya Ujang di KM 10. Ya, halo Ujang. Mau bertanya bagaimana jika meresensi buku berbahasa asing, apakah boleh dan apakah harus ditranslate ke bahasa Indonesia? Oke, kalau untuk bahasa asing ya boleh dong ya, boleh saja. Nah, kalau misalnya harus ditranslate atau tidak ya kita ya, misalnya kita orang Indonesia, kita kurang paham benar misalnya isi dari buku tersebut dalam bahasa asing, maka kita translate saja. Sedangkan untuk hasil resensinya, kalau misalnya itu resensinya untuk kepentingan misalnya tugas bahasa Indonesia, ya resensinya harus dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, kita isinya aja yang kita translate untuk kita mengetahui ringkasannya dan kelebihan dan kekurangannya. Oke. Kedengaran nggak Mbak suara saya backsoundnya terlalu besar? Rada-rada, iya benar, rada balakan sih Bu, cuman kedengeran. Jadi saya kayaknya auranya mau kenceng juga ngomongnya gitu ya, takut nggak kedengeran. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi yakin banget ini udah cukup jelas didengar nih sama siswa-siswi kita juga nih ya. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk. Sekarang kita ke live chat dulu ya Bu ya. Yang masuk di live chat kita, halo Bu Yeli, katanya Umi Naufal. Maksudnya Umi Naufal itu nama yang bertanya mungkin, atau Ibu Yeli nih Umi Naufal sebenarnya. Saya Anissa Ayu Lestari. Oke. Ini alumni UPT SMA Negeri 22. Oh ya, atau SMA Negeri Sumatera Selatan katanya gitu ya. Bu, sejauh ini kesulitan apa saja? Saya dulu itu, Mbak. Kenapa? Siswinya Ibu ya? Oke, pertanyaannya ini nih, pertanyaannya. Dulu waktu saya mengajar di sekolah itu. Oh, pernah ngajar di situ juga ya, luar biasa nih Bu Yeli ini. Pertanyaannya adalah, Bu, sejauh ini kesulitan apa saja yang dihadapi dalam meresensi buku-buku bacaan? Ini pribadi nih Bu, yang Ibu hadapi kesulitan ada nggak sih Bu mungkin untuk meresensi buku bacaan? Kesulitannya? Iya. Kalau saya
secara pribadi ketika saya mau meresensi buku itu yang paling sulit itu ya di bagian menganalisis dan mengevaluasi buku itu ya. Karena kita harus benar-benar jeli, jangan sampai hasil resensi kita menjatuhkan si penulis buku atau bisa mempengaruhi atau memberikan pengaruh negatif untuk calon pembaca nantinya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Itu kesulitannya. Oh gitu ya. Tapi sejauh ini kesulitannya bisa diatasi dan dihadapi lah Bu ya pokoknya. Udah berpengalaman dalam dunia meresensi buku soalnya nih. Oke, kita balik lagi ke WhatsApp kita nih. Waduh, ini banyak pertanyaan udah masuk nih. Iya banyak ya. Bener, banyak banget masuk nih. Assalamualaikum, katanya selamat pagi Ibu. Saya Fitri, mau bertanya, bedakah antara sinopsis dengan meresensi buku? Sinopsis itu adalah bagian dari resensi buku. Oh, kalau oke. sinopsis hanya sekedar ringkasan isi buku. Sedangkan resensi buku itu kita selain ada sinopsis juga ada bagian evaluasi dan analisisnya. Itu memberikan tentang kelebihan dan kekurangan buku itu. Jadi bukan hanya sekedar ringkasan buku itu saja, bukan hanya sekedar sinopsis saja. Jadi jelas berbeda. Oh gitu. Jadi emang sinopsis itu bagian dari resensi buku itu sendiri gitu sih. Cuman kalau yang utuhnya banget ya resensi buku ya Bu ya. Itu yang lebih utuh lagi gitu deh. Iya. Oke. Nah, kemudian oh iya ada lagi masuk nih. Assalamualaikum Ibu dari Kiki SMA 3 katanya. SMA 3 mana? Siswanya Ibu jangan-jangan ya. Oke nih. Pertanyaannya adalah apakah kita perlu membuat nama dan identitas pengarang serta tempat dan tanggal lahir pengarang dalam sebuah resensi buku? Oh, identitas pengarang perlu nggak dibuat? Iya, boleh saja di bagian pendahuluan kan, karena di bagian pendahuluan itu kita boleh memperkenalkan si pengarang buku. Jadi boleh kalau kita mau memberikan identitas dari si pengarang, misalnya Andrea Hirata, lahirnya di mana, dari kota mana, boleh dimasukkan. Jadi si pembaca resensi jadi tahu, oh ini loh informasi tentang Andrea Hirata, ternyata beliau lahir tanggal ini di sini gitu. Gitu. Jadi mungkin lebih baik malah kalau saat ini kita bisa mencantumkan juga ya Bu ya. Biar lebih mengenal sosoknya nih ceritanya ya. Nah, benar banget Mbak. Oke deh, kita ke pertanyaan lagi yang udah masuk nih dari Arif Budiman. Assalamualaikum Bu Yeli. Waduh, banyak banget nih pertanyaannya Bu Yeli ya. Oke, masih sebagai seorang pemula nih Bu, ajarkan dong langkah-langkah membuat resensi karena kurang pede, katanya gitu. Oh, untuk seorang pemula gimana nih Bu? Kurang pede nih kayaknya. Memang kalau ngomong soal pede ini yang penting banget gitu kan ya. Siapa tahu memang sebenarnya punya kemampuan besar di sana, cuman karena nggak pede. Aduh gimana nih, langkah-langkah apa nih Bu yang harus dilakukan terlebih dahulu? Halo Bu Yeli. Nah ini kayaknya koneksi kita sedikit terganggu nih dengan Bu Yeli ya, Sahabat Kreatif ya. Jadi agak sedikit terputus kayaknya Bu Yeli. Halo. Oke, Sahabat Kreatif ya. Kita mencoba kembali. Ya memang gini nih kalau kalau kita PJJ ya, pembelajaran jarak jauh kayak gini nih gitu kan ya, kendala sinyal sering banget terjadi. Tapi mudah-mudahan gak lama, mudah-mudahan bisa diatasi sebentar lagi. Kita sapa lagi deh Bu Yeli. Halo. Masih belum nih kayaknya Sahabat Kreatif ya. Kita masih bakal coba lagi bersama dengan Ibu Yeli Kusnita yang hari ini mengajar Sahabat Kreatif. Jadi Bu Yeli ini adalah guru SMA Negeri 3 4 Lawang ya, yang akan mengajar dan sedang mengajar juga untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kita ngebahas seputaran resensi buku. Nah gitu deh. Jadi masih kita nantikan kayaknya Bu Yeli. Oke, kita coba lagi nih Sahabat Kreatif ya. Jadi nanti sambil kita bakal tungguin Bu Yeli, kita bakal break sebentar setelah yang satu ini dulu ya. Bakal balik lagi, tetap aja di program Belajar di Pro 2 RRI. Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-51 tahun 2021. Jenis lomba tilawah, tausiah, tahfiz. Syarat pendaftaran terbuka untuk umum, usia 17 sampai dengan 30 tahun.
Pendaftaran melalui Google Form dapat diakses melalui Facebook RRI Palembang, Instagram Pro2 RRI Palembang. Tahap penyisihan melalui virtual. Jangan lewatkan, ada hadiah menarik uang pembinaan untuk juara 1, 2, dan 3 dan mewakili Sumatera Selatan di tingkat nasional. Catat tanggal pendaftaran ya, 1 Maret sampai dengan 10 April 2021. Untuk informasi lebih lanjut, Panji Anom 0857 09 08 0181, Bahrudin 0813 6833 5460, WhatsApp Pro 1 RRI Palembang 0821 79 27 9090, WhatsApp Pro 2 RRI Palembang 0857 22 22 2916. Sekretariat Panitia, Jalan Radio Nomor 2, Kilometer 4 Palembang. Melalui PTQ LPP RRI, kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi muslim milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke, belajar di Pro 2 RRI hadir lagi buat kamu. Kalau tadi sudah sempat rehat sebentar dan sekarang udah tersambung kembali bersama Ibu Yeli. Sapain lagi yuk. Hai Bu Yeli. Hai, maaf tadi sempat terputus. Aduh, tidak apa-apa, begitulah memang kalau kendala jaringan ya Bu ya. Iya, Ada aja nih. Tapi itu gak terlalu lama, sekarang balik lagi karena kita punya pertanyaan dari Fikri tadi yang belum terjawab nih Bu. Kasihan banget Fikri, Iya, maaf udah ya, ditunggu-tunggu. Oke, tadi nanya seputaran rasa pede alias percaya diri itu memang penting banget ya. Tapi langkah-langkahnya apa aja sih yang harus kita persiapkan Ibu sebelum membuat resensi? Karena nggak pede katanya tadi. Ya, oke. Saya sendiri sebenarnya dalam hal menulis sih belum terlalu banyak pengalaman ya Mbak ya. Tapi dengan kita terus latihan menulis ya, nanti kita akan menemukan di mana kelemahan kita dalam menulis. Itu akan menimbulkan sendiri kepercayaan diri kita. Oh, ternyata saya harus memperbaiki dalam bidang ini. Nah, apalagi ini khususnya dalam menulis sebuah resensi. Jadi Fikri, jangan takut dulu untuk mencoba itu. Ya, tulis aja dulu apapun yang mau kamu tulis. Jangan takut dulu takut salah atau takut jelek nantinya. Karena dengan beberapa kali kita menulis, kita akan tahu oh ternyata kelebihan saya dalam menulis begini, kekurangan saya dalam menulis seperti ini. Jadi kalau langkah awal yang harus kamu lakukan dalam menulis sebuah resensi, coba cari dulu referensi resensi yang telah dibuat oleh orang sebelumnya. Nah, dari situ kita bisa contoh tuh, tapi jangan pula salin tempel langsung atau copy paste langsung ya. Jadi plagiat nanti ya. Iya, plagiat nantinya. Tapi kita belajar dari hasil resensi tersebut. Jadi kita tahu, oh ternyata di sebuah resensi harus ada ini, seperti itu. Jadi pede aja dulu ya. Pokoknya jangan dulu bilang aku nggak bisa sebelum mencoba. Semua orang pasti bisa kalau mau belajar. Nah, yang namanya orang itu nggak langsung profesional. Jika rolling aja kan berapa kali dulu tuh ditolak sebelum Harry Potternya bisa launching, bisa seterkenal ini. Tuh, bener banget tuh sahabat kreatif ya. Jadi gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba nih. Tadi dapat quotes juga udah ya dari Bu Yeli kayaknya buat hari ini. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Waduh, sekarang udah pukul 10.53 tapi pertanyaan yang masuk masih ada aja ya. Betul. Nah, ini dari Ucok di Pelaju. Bu, katanya bisa nggak kita meresensi sebuah komik yang notabene-nya buku cerita fiksi dengan gambar yang lebih dominan? Nah, gimana nih Bu? Boleh saja kalau mau meresensi komik kan. Dalam resensi itu kita bisa melihat kata saya tadi dari segi fisik maupun dari segi bahasa. Walaupun di komik itu dominan dari gambarnya ketimbang tulisannya, kamu bisa melihat dari segi gambarnya tuh. Kan kadang ada komik yang gambarnya kan kurang menarik, harus ada yang diperhalus seperti itu. Atau ceritanya walaupun kalimatnya sedikit-sedikit kan ceritanya ada tuh. Kadang kita ceritanya kok ngebosenin ya komik ini. Itu bisa kok kita resensi.
Oke, jadi gitu ya. Pokoknya Iya. bisa semua baik itu fiksi, non fiksi maupun komik-komik Bisa. yang bergambar-gambar gitu ya. Boleh-boleh Iya, aja dan bahkan bisa aja. patung saja, lukisan saja bisa kita resensi, Mbak. Wow, bener banget. Udah Iya. pernah mencoba belum nih Bu kira-kira? Ternyata Saya nanti belum ke situ. Bu Yeli udah coba. Belum ya? Oke, ini sayang banget waktu kita udah mepet banget, udah singkat Oh, banget. iya. Aduh, ini udah deket pukul 11 nih. Bener seru banget ya bahasan kita Iya. seputaran meresensi buku ini sendiri nih. Jadi sebelum kita akhiri Ibu, ini buat hari ini di belajar di Pro2 RRI, ini boleh dong Ibu memberikan kayak materi ringkasan atau kesimpulan atau mungkin pesan juga boleh untuk sahabat kreatif juga buat siswa-siswi Ibu dan juga seluruh yang sedang mendengarkan program kita. Silakan Bu Yeli. Oke, iya, terima kasih Mbak. Jadi gini ya teman-teman sekalian, jadi intinya resensi itu adalah memberikan pertimbangan tentang bagus atau tidaknya sebuah buku tersebut. Jadi itu bisa jadi bahan masukan untuk kita calon pembaca ataupun untuk penulis buku tersebut. Dan perlu yang harus digarisbawahi, resensi buku harus bersifat subjektif, lagi harus bersifat objektif itu ya. Dan pesan untuk adik-adik sekalian, jangan pernah takut untuk mencoba dan ayo menulis dan membaca, itu yang paling penting. Karena dengan membaca kita akan banyak dapat referensi-referensi untuk hasil tulisan kita nantinya. Dan berulang kali, jangan hanya sekali, jangan hanya karena sekali jatuh takut nanti untuk mengulang lagi. Enggak seperti itu, tapi terus ya. Ibaratnya kita mendaki sebuah gunung berlahan tapi kita bisa sampai ke puncaknya. Oke, nah itu dia tuh kan aku bilang kayak ada quotes ya kalau denger Bu Yeli kalau ngomong gitu. Oke deh, Bu Yeli terima kasih banyak. Ya, Hari ini sudah mengajar, sudah memberikan materi juga nih buat seluruhnya loh Bu, bukan cuma siswa-siswi yang ada di SMA 34 Saya senang Lawang banget, ya. ternyata banyak yang antusias nih Mbak. Bener banget, kayak besok-besok harus diulang lagi nih kita Bu Yelinya nih, kita undang kembali. Oke, terima kasih, salam sehat selalu dan titip salam buat kepala sekolah dan guru-guru SMA 34 Lawang ya Ibu. Ya Mbak, insya Allah disampaikan. Baik, terima kasih Bu Yeli, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, itu dia Sobat Kreatif, seru banget ya belajar bersama dengan Ibu Yeli Kusnita yang merupakan guru SMA Negeri 34 Lawang. Jadi buat teman-teman kelas 11 nih udah belajar tentang meresensi buku seperti apa ya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, udah deh buat hari ini. Jadi besok-besok kalian bisa juga ikutan di program ini ya, belajar di Pro2 RRI karena akan terus hadir nih Sobat Kreatif ya, pukul 10 sampai dengan pukul 11 di Pro2 FM Suara Kreativitas. Finally, Resti Chandra juga harus mengajak kamu ke program selanjutnya. Setelah ini kita bakal dengerin yang lain juga. Ada apa nih kira-kira? Resti bakal hadir buat kamu Sobat Kreatif ya. Selanjutnya itu kita ketemu sama program kita Pro2 Kreatif. Jadi buat kamu yang pengen banget untuk bergabung di Pro2 Kreatif, terus aja di Pro2 FM Suara Kreativitas karena Resti bakal balik lagi buat kamu semua untuk hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.